Halo pemirsa, Sorotan Dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Kami awali dengan informasi draft rencana perdamaian Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina diusulkan Ukraina menyerahkan sejumlah wilayah ke Rusia dan mengurangi kekuatan militernya. Rencana ini dinilai sangat menguntungkan Moskow. Draft yang merupakan hasil pembahasan awal antara Washington dan juga Moskow itu menyarankan agar Ukraina melepas wilayah Donbas bagian timur kepada Rusia. Langkah ini diperkirakan akan ditolak Presiden Volodymyr Zelensky yang juga sebelumnya menentang gagasan konsensi teritorial apapun kepada Kremlin. Perjanjian sampingan dalam draft itu menyatakan bahwa serangan baru Rusia di masa depan akan dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan transatlantik, namun tanpa kewajiban Amerika atau Eropa untuk turun tangan membela Ukraina. Mereka hanya akan menentukan langkah yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan. Trump juga diduga mendorong penyelesaian cepat, namun usul ini beresiko memperlebat jurang antara dirinya dan para pemimpin Eropa, yang mengkhawatirkan bahwa Kremlin akan dianggap mendapat hadiah atas agresi militernya. Draft itu juga melarang Ukraina bergabung dengan NATO dan menghentikan perluasan aliansi di masa depan. Langkah yang dipastikan disambut Moskow sebagai kemenangan besar. Putin juga akan memperoleh keuntungan yang tidak dicapai Rusia di medan perang. Karena seluruh wilayah Donbas 100% diberikan kepada Moskow, padahal 14% diantaranya masih dikuasai oleh Ukraina. Draft itu juga memerintahkan pengurangan militer Ukraina dari 880.000 menjadi 600.000 prajurit. Selain itu, rancangan tersebut membuka peluang pencabutan sanksi terhadap Rusia dan memungkinkan Moskow kembali ke forum G8 yang ditinggalkan sejak aneksasi Crimea pada 2014. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mantan Wakil Presiden Dick Cheney dimakamkan di Washington National Cathedral, memperpanjang daftar tokoh besar Amerika yang pernah diperingati di rumah ibadah bersejarah ini. Tempat di mana tradisi sipil dan sakral bertemu dalam cerita bangsa. Cheney kini bergabung dengan deretan figur bipartisan yang juga dimuliakan di National Cathedral, tempat peristirahatan kenegaraan bagi tokoh-tokoh besar Amerika. Mulai dari Presiden Dwight D. hingga Jimmy Carter serta nama berpengaruh lain seperti Thurgood Marshall, Hakim Agung kulit hitam pertama dan juga astronot Neil Armstrong. Di antara mereka yang juga dimakamkan di sini juga terdapat Helen Keller, penulis dan aktivis yang juga menembus batas disabilitas. Satu-satunya presiden yang dimakamkan di katedral ini adalah Woodrow Wilson. Rektor Jenderal Rev Kenyon, J. Naylor Cobb juga menyebut bahwa tempat ini sebagai titik persilangan antara sipil dan sakral. Disinilah para tokoh Amerika diperingati bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari sejarah nasional. Patung George Washington dan Abraham Lincoln berdiri di bagian depan nave menjadikan katedral ini tampak seperti galeri para titan Amerika yang juga menguasai setiap ritus kehormatan. Katedral memiliki 5 kapel di lantai utama serta 4 kapel dan ruang makam di area krip. Rancangan awal arsitek Barry L. Van sudah menanamkan visi sebuah gereja untuk tujuan nasional, yang kemudian terwujud ketika Kongres mengesahkan piagam pembangunannya pada 1893. Pembangunan dimulai pada 1907 dengan Presiden Theodore Roosevelt meletakkan batu pertama dan juga baru benar-benar rampung pada 1990. National Cathedral ini menjadi gereja terbesar ke-6 di dunia dan terbesar kedua di Amerika Serikat setelah St. John the Divine di New York. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Para mantan presiden, mantan wakil presiden Amerika Serikat hingga tokoh politik yang selama ini bersih tegang berkumpul dalam satu ruang di National Cathedral untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Wapres Dick Cheney. Namun Presiden Donald Trump yang pernah berseteru dengannya tidak diundang hadir. Sejumlah tokoh terkemuka memadati Washington National Cathedral dalam upacara peringatan Dick Cheney, sosok yang dikenal sebagai wapres berpengaruh namun juga polarisatif. Di antara yang hadir, 2 mantan Presiden George Bush dan juga Joe Biden. Bush menyampaikan eulogi menyentuh untuk wakilnya selama 8 tahun, menyebut Cheney sebagai solid and rare and reliable, dengan talenta dan juga kendali diri yang melampaui egonya, serta sosok yang cerdas dan rapi tanpa sikap berlebihan. Bush menegaskan Cheney adalah figur tenang yang menguasai pemerintahan di balik layar dan orang yang dipercayainya mampu untuk mengisi kursi presiden tanpa didorong ambisi pribadi. Joe Biden yang juga pernah menyebut Cheney wapres paling berbahaya dalam sejarah Amerika, kini hadir untuk menghormati komitmen Cheney terhadap keluarga dan nilai-nilainya. Liz Cheney, putri tertua yang juga mantan anggota Kongres, menyampaikan pidato yang menyinggung secara politik keluarganya, tanpa menyebut Trump secara langsung. Ia juga mengingatkan ajaran ayahnya bahwa ketika dihadapkan pada pilihan membela negara atau partai, negara harus didahulukan. Di akhir pidato, Liz mengisahkan saat-saat menjelang wafat sang ayah, mengingat dirinya pada awan berbentuk malaikat yang ia lihat sebelum nafas terakhir Cheney. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu Presiden Donald Trump melontarkan tuduhan keras menyebut 6 politikus Partai Demokrat melakukan sedisi yang bisa dihukum mati. Pernyataan itu muncul setelah para legislator yang seluruhnya berlatar belakang militer atau intelijen merilis video publik yang menyerukan anggota militer menolak perintah yang mereka anggap ilegal dan tetap setia pada konstitusi. Video berdurasi 90 detik itu diunggah Senator Elisa Slotkin di platform X. Isinya menampilkan Slotkin bersama dengan Senator Mark Kelly, serta 4 anggota DPR Jason Crow, Christy Luzio, Maggie Gotlander, dan juga Chrissy Howlahan. Mereka memperkenalkan diri satu persatu, menyampaikan latar belakang militer dan intelijen, lalu menyampaikan pesan langsung kepada anggota militer di seluruh Amerika Serikat. Dalam video tersebut, mereka menuduh pemerintahan Trump membenturkan militer dengan warga sipil dan juga menegaskan bahwa setiap prajurit memiliki kewajiban hukum untuk menolak perintah yang dianggap ilegal. Mereka meminta para anggota militer untuk berdiri untuk hukum dan konstitusi. Pesan itu ditutup dengan kalimat bersejarah "Don't give up the ship", seruan patriotik dari era perang 1812 yang juga melambangkan loyalitas pada tugas dan negara. Video ini dirilis di tengah kontroversi terkait rencana pemerintahan Trump mengarahkan Garda Nasional ke sejumlah kota besar, sebagian ditolak pengadilan, dan sebagian lainnya dibatalkan setelah dasar hukumnya dipertanyakan. Trump juga merepost video itu dan menuduh ajakan para Demokrat sebagai perilaku pemberontakan yang bisa dihukum mati. Pernyataan itu langsung dikecam sejumlah tokoh Demokrat yang menilai Trump hanya berupaya mengalihkan perhatian publik dari liris dokumen kasus Jeffrey Epstein. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mengungkapkan isi pembicaraan Presiden Prabowo Subianto dengan Dubes Rusia untuk Indonesia dan sejumlah petinggi Sistema Group di Istana Negara Jakarta Pusat Kamis siang. Dirinya menyebut bahwa pembahasan dalam pertemuan itu yakni soal kerjasama pada bidang kesehatan hingga pendidikan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mengungkapkan isi pembicaraan Presiden Prabowo Subianto dengan Dubes Rusia untuk Indonesia Sergei Gennadievich Turchinov dan sejumlah petinggi Sistema Group di Istana Negara Jakarta Pusat pada Kamis siang. Dalam pertemuan itu, Rosan mengatakan mereka membahas kerjasama pada bidang kesehatan hingga pendidikan. Di bidang kesehatan, katanya Sistema merupakan salah satu perusahaan terbesar di Rusia yang mengelola dan memiliki 160 rumah sakit. Rosa menuturkan Sistema juga merupakan salah satu perusahaan galangan kapal yang dapat membangun kapal listrik penumpang di Rusia. Nantinya Sistema akan membangun manufacturing di Indonesia. Ini bertemu dengan didampingi oleh Dubes Rusia dengan grup dari nama grupnya Sestama, yang dimana sebetulnya ini kita pernah bertemu di St. Petersburg. CEO dan owner dari Sestama adalah salah satu perusahaan terbesar, konglomerasi terbesar di Rusia. Kemudian owner juga datang tadi, CEO-nya datang dan grup direkturnya juga datang semua, melanjuti pertemuan yang di St. Petersburg pada bulan Juni Juli ya kurang lebih, dan setelah itu kita bertemu untuk memfollow up beberapa kerjasama yang dimana yang pertama adalah di bidang kesehatan, healthcare, dan sebenarnya ini sudah dilakukan pertemuan dari grup Sestama karena mereka adalah selain pengelola rumah sakit terbesar di Rusia, mereka memiliki rumah sakit juga sampai 160, kemudian mereka juga perusahaan paten dan obat terbesar di Rusia juga, jadi sudah bertemu dengan untuk potensi kerjasama dengan Bio Farma dan Kimia Farma, itu sudah bertemu di Bandung. Sekarang akan tindak lanjut tentunya tindak lanjut seterusnya, dan itu yang pertama. Mereka juga akan sudah berbicara juga untuk karena mereka salah satu perusahaan galangan kapal terbesar juga untuk membangun kapal listrik penumpang kurang lebih untuk 200 orang, 100 orang untuk antar pulau. Itu mereka juga pembicaranya sudah mulai berjalan juga. Dan rencananya mereka juga akan membuat manufacturingnya di sini. Lebih lanjut, CEO dan antara itu mengatakan Sistema juga perusahaan yang memiliki hotel terbanyak di Rusia. Nantinya akan bekerja sama untuk mengembangkan potensi hotel di Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Rekaman yang diambil pada Rabu 19 November 2025 menunjukkan serangan udara Israel di sebuah rumah di desa Syuhur, selatan Lebanon, beberapa saat setelah warga menerima peringatan evakuasi. Ledakan terlihat dalam video dengan kepulan asap yang menjulang dari lokasi, sementara warga dan siswa sekolah dievakuasi dari Syuhur, Srifah, dan sekitarnya.
Pasukan Israel mengeluarkan peringatan darurat pada Rabu 19 November 2025, mengharuskan warga mengosongkan beberapa gedung di desa Deir Kiva dan Suhur, mengacu pada target yang diduga merupakan infrastruktur Hezbollah. Dalam pernyataan yang diposting di X, tentara Israel menyebut serangan tersebut merespon upaya terlarang Hezbollah untuk membangun kembali kegiatan mereka di wilayah tersebut. Media lokal Lebanon melaporkan siswa sekolah dan warga dievakuasi sebagai tindakan pencegahan di Suhur, Srifa, dan daerah sekitar wilayah Tire. Sejak berlakunya gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah pada 27 November 2024, Israel telah melakukan beberapa serangan di wilayah Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kembali dari Presiden Donald Trump menegaskan bahwa mengizinkan imigran terampil masuk ke Amerika Serikat adalah bagian dari visi Make America Great Again, meski mengaku mendapat kritik dari sebagian pendukung garis kerasnya. Dalam pidato di hadapan para eksekutif bisnis, Trump menyebut tenaga ahli sangat dibutuhkan untuk melatih pekerja dalam negeri di pabrik teknologi tinggi. Trump menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara US Saudi Investment Forum yang ia hadiri bersama putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman. Menurutnya, mengizinkan imigran terampil masuk tidak bertentangan dengan prinsip politiknya dan justru akan menguntungkan pekerja Amerika dalam jangka panjang. Pernyataannya muncul setelah perdebatan dengan pembawa acara Fox News Laura Ingraham yang menolak gagasan memperbanyak pekerja asing. Kritik dari sebagian pendukung yang menolak perluasan visa terampil bergulir di media sosial. Namun Trump kembali menegaskan para pengkritiknya sangat pintar dan patriot luar biasa, namun tidak memahami bahwa rakyat butuh diajari. Trump juga menyampaikan bahwa industri teknologi canggih yang memproduksi komputer, ponsel, dan misil membutuhkan keterampilan khusus yang tidak dapat dipenuhi secara instan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam suasana perayaan Thanksgiving, Ibu Negara Melania Trump dan Ibu Wakil Presiden Usha Vance mengunjungi Korps Marinir Amerika Serikat di Camp Lejeune, North Carolina. Keduanya memberikan penghormatan atas pengorbanan para prajurit dan keluarga mereka yang disebut sebagai kekuatan senyap bangsa. Kunjungan tersebut menjadi perjalanan pertama Melania Trump dan Usha Vance di luar Washington sejak menjabat, di mana mereka disambut sekitar 1.600 marinir dan keluarga di Marine Corps Air Station New River. Melania Trump menyampaikan bahwa bangsa terus mengingat dan menghargai pengabdian mereka, terutama saat liburan. Dalam pidatonya, Melania menekankan pentingnya teknologi terkait artificial intelligence bagi pertahanan, menyebut bahwa AI akan mengubah perang lebih dalam dari teknologi manapun sejak senjata nuklir. Ia juga mengatakan peran manusia dalam operasi militer sedang bergeser dari operator menuju pengawas. Trump dan Vance juga mengenang peringatan 250 tahun Korps Marinir. Usha Vance menyebut keluarga militer sebagai teladan bagi bangsa. Dalam kunjungan ke sekolah di Camp Lejeune, keduanya berdiskusi dengan para pelajar tentang AI, menyaksikan proyek penelitian siswa, dan membantu anak-anak kecil membuat kerajinan turkey dari kertas karton dan lem. 4 siswi menunjukkan cara mereka memanfaatkan AI untuk membuat video penelitian terkait dampak media elektronik terhadap tidur, kesehatan remaja, serta pengaruh kecanduan media sosial terhadap citra diri. Keduanya juga mengunjungi ruang kelas TK dan kelas 1 di Delalio Elementary School. Melania terlihat menyapa seorang anak perempuan dengan pujian beautiful yang mengenakan pita patriotik, tanda salah satu orang tuanya sedang bertugas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya, Tiara Dianti. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Sistema Group di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas kerjasama di bidang kesehatan, industri kapal listrik, perhotelan, dan pendidikan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Sistema Group di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 20 November 2025. Pertemuan ini menjadi kelanjutan dialog sebelumnya antara pemerintah Indonesia
dan Sistema di Saint Petersburg pada pertengahan 2025. Pertemuan tersebut juga dihadiri Duta Besar Rusia untuk Indonesia. Rosan menjelaskan bahwa fokus utama pembahasan adalah kerjasama di bidang kesehatan. Sistema yang mengelola lebih dari 160 rumah sakit di Rusia dan merupakan produsen obat-obatan terbesar di negara tersebut, telah memulai komunikasi awal dengan Bio Farma dan Kimia Farma di Bandung. Selain itu, perusahaan ini juga tertarik mengembangkan industri kapal listrik penumpang berkapasitas 100 hingga 200 orang, serta memanajemen hotel-hotel potensial di Indonesia. Ini bertemu dengan didampingi oleh Dubes Rusia dengan grup dari nama grupnya Sestama, yang dimana sebetulnya ini kita pernah bertemu di Saint Petersburg. CEO dan owner dari Sestama adalah salah satu perusahaan terbesar, konglomerasi terbesar di Rusia. Kemudian owner juga datang tadi, CEO-nya datang dan grup direkturnya juga datang semua, melanjuti pertemuan yang di Saint Petersburg pada bulan Juni atau Juli ya, kurang lebih. Dan setelah itu kita bertemu untuk memfollow up beberapa kerjasama, yang dimana yang pertama adalah di bidang kesehatan, healthcare, dan sebenarnya ini sudah dilakukan pertemuan dari grup Sestama karena mereka adalah selain pengelola rumah sakit terbesar di Rusia, mereka memiliki rumah sakit juga sampai 160, kemudian mereka juga perusahaan paten dan obat terbesar di Rusia juga. Jadi sudah bertemu dengan untuk potensi kerjasama dengan Bio Farma dan Kimia Farma, itu sudah bertemu di Bandung. Sekarang akan tindak lanjut tindak lanjut seterusnya, dan itu yang pertama. Mereka juga akan sudah berbicara juga untuk karena mereka salah satu perusahaan galangan kapal terbesar juga untuk membangun kapal listrik penumpang kurang lebih untuk 200 orang, 100 orang untuk antar pulau. Itu mereka juga pembicaraannya sudah mulai berjalan juga, dan rencananya mereka juga akan membuat manufacturingnya di sini. Kemudian mereka juga menanyakan kami, dan makanya nanti saya follow up pada meeting jam 7 malam nanti. Kebetulan mereka juga salah satu pemilik hotel terbanyak di Rusia. Mereka mau kerjasama untuk perhotelan untuk bisa memanage hotel yang ada, potensi hotel yang ada di Indonesia. Itu juga yang dibicarakan. Kemudian juga kerjasama di bidang di bidang pendidikan bahasa Rusia, juga nanti akan mengirim dari mereka untuk melatih bahasa Rusia yang ada di universitas yang memang ada bahasa Rusianya, itu kerjasamanya di bidang pendidikan. Jadi dan masih ada hal lain yang nanti kita akan tindak lanjuti, dan ini juga merupakan kerjasama yang sangat baik, terutama di bidang kesehatan. Di bidang obat-obatan, harapannya itu bisa menekan harga obat-obatan di Indonesia memang relatif masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jadi itu juga yang tadi dibicarakan. Pak, ini satu perusahaan ke semuanya itu, Pak? Satu perusahaan ini, Pak? Ya, terutama betul ini satu perusahaan, satu grup, tapi memang tadi kan lebih ke ini sih, obat-obatan ya, ke healthcare, dan juga yaitu kepada galangan kapal yang berbasis listrik. Pak, soal ini juga Pak, Sestama tadi. perusahaannya apa sih Pak? Pada saat Soal keamanan AI juga nggak sih Pak, dan terkait juga ada Pak Hashim juga, apakah ada pembahasan soal lingkungan dan lain-lain ini? Iya tadi Pak Hashim ada mengantarkan ya ini pembicaraan juga untuk potensi mungkin mereka mau, karena mereka juga ternyata perusahaan terbesar untuk di Rusia ya, untuk pulp and paper. Itu juga mereka mungkin salah satu yang ingin bekerjasama dengan perusahaan Indonesia. Nanti kita hanya fasilitasi saja kalau itu. terusan kalau berkaitan sama investasi begitu, apakah ada nilainya? Nilainya belum, tapi memang dia sudah mengiris perizinan juga, misalnya di BPOM dan yang lain-lain, mereka juga sudah berjalan. Iya juga. Jadi karena ini masih
masih kalau saya bilang early stage, jadi kita kan belum bisa ngasih angkanya berapanya, tapi selatan ini sih berjalan karena intensinya juga sangat baik. Rosan menegaskan bahwa kerjasama ini masih berada pada tahap penjajakan awal. Prioritas saat ini adalah mempercepat proses perizinan dan tindak lanjut teknis, termasuk koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Sistema juga membuka peluang untuk mengirim tenaga pengajar bahasa Rusia ke universitas-universitas di Indonesia sebagai bagian dari kerjasama pendidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi denda sebesar 588 juta rupiah terhadap perusahaan di Banten yang mempekerjakan 583 tenaga kerja asing tanpa dokumen sah, rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Kemnaker memberikan sanksi denda sebesar 588 juta rupiah terhadap perusahaan di Banten yang memperkerjakan 583 tenaga kerja asing tanpa dokumen sah rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Menurut dia, penindakan tersebut merupakan hasil laporan ke kanal lapor Menaker yang ditindaklanjuti oleh tim pengawas ketenagakerjaan dari kementerian dan pemerintah daerah. Selain sanksi denda, tim pengawas juga telah menerbitkan nota pemeriksaan dan mewajibkan perusahaan untuk menghentikan aktivitas para pekerja asing tersebut hingga izin kerja mereka diterbitkan. Dalam kesempatan tersebut, Menaker juga mengimbau untuk perusahaan di tanah air mendaftarkan pegawainya ke jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, serta meminta untuk mematuhi semua aturan yang berlaku, termasuk tidak melakukan penahanan ijazah kepada para karyawan yang sudah tak bekerja lagi di perusahaan. Kan memang sudah ada surat edaran ya, dan kita meminta dukungan dari para kepala daerah. Kalau babnya itu sampai kepada penggelapan ijazah, itu bisa jadinya kasus pidana. Dan tadi Pak Wamen sudah bisikin ke saya, kita sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian. Kalau ini adalah terkait dengan penggelapan ijazah, ya, dan sampai kemudian itu kasusnya pidana, ya. Kemudian juga terkait dengan TKA, TKA ini mereka punya izin tinggal, tapi dia tidak punya izin kerja. Karena syarat untuk izin kerja itu adalah dia harus memiliki pengesahan RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing. Ya. Ini yang kita, domain dari Kementerian Ketenagakerjaan adalah terkait dengan dokumen pengesahan RPTKA-nya. Yang kasus yang tadi kami sebutkan itu adalah perusahaan di mana tadi? Di Banten, itu perusahaan manufaktur, tenaga kerjanya negara asing, hurufnya A sampai Z negara. Enggak kerja asing. Kita tidak ada diskriminasi, siapapun warga negara asing dia harus memiliki RPTKA tanpa perlu saya menyebutkan negaranya. Menaker Yasirli menyampaikan bahwa masyarakat kini bisa melaporkan gaji yang tidak sesuai hingga pemutusan hubungan kerja kepada pemerintah lewat kanal lapor Menaker. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kota Buenos Aires di Argentina tengah diselimuti warna ungu yang memukau. Ribuan pohon jacaranda mulai mekar di tengah musim semi dan menjadikan kota itu destinasi wisata musiman. Buenos Aires diselimuti warna ungu yang menyala saat ribuan pohon jacaranda mulai berbunga di tengah musim semi. Rekaman video menunjukkan kawasan-kawasan ikonik di ibu kota Argentina ini terlihat bagaikan dicat oleh gugusan bunga jacaranda yang dapat tumbuh hingga 15 meter. Mekarnya bunga jacaranda menjadi atraksi musiman dan menarik turis yang ingin mengabadikan perubahan dramatis kota tersebut. Warga dan pengunjung terlihat memenuhi trotoar untuk mengambil foto di tengah rontokan kelambu bunga berwarna ungu pekat. Seorang turis asal Meksiko mengaku terpesona dengan pemandangan ini. Menurutnya, kota terlihat sangat indah, impresif, dan penuh warna. Menurut laporan pemerintah setempat, terdapat 18.921 pohon jacaranda mimosifolia di kota Buenos Aires. Tanaman ini berasal dari wilayah tropis dan subtropis Amerika, namun kini dibudidayakan di berbagai kota di seluruh dunia. Di habitat aslinya, jacaranda menghadapi ancaman penebangan liar yang tak terkendali. Keindahan tahunan ini tak hanya memperkaya landscape kota, tetapi juga memperkuat sektor pariwisata dengan menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, Polandia terus memperkuat pertahanan di garis depan NATO. Dalam sebuah latihan militer, Polandia menguji sistem anti-drone canggih buatan Amerika Serikat untuk menangkal potensi ancaman udara dari Rusia. Polandia melakukan uji tembak langsung sistem anti-drone Merops dalam sebuah latihan militer di Nowa Depa pada Selasa 18 November 2025. Sistem ini dipasang di atas kendaraan militer dan dioperasikan oleh pasukan Amerika Serikat yang menunjukkan proses instalasi peluncur AS-3 Interceptor. Merops atau Multispectral Extended Range Optical Sight dirancang untuk mengidentifikasi, melacak, dan menetralisasi UAV atau pesawat tanpa awak. Dengan teknologi kecerdasan buatan, sistem ini mampu beroperasi tanpa satelit atau komunikasi elektronik sehingga tetap berfungsi di kondisi perang elektronik. Latihan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Polandia setelah pasukan Polandia, Rumania, dan Amerika Serikat menyelesaikan pelatihan bersama mengenai penggunaan sistem counter UAS yang juga digunakan di Ukraina. Polandia dan Rumania kini mulai mengerahkan sistem anti-drone untuk memperkuat garis depan NATO di bagian timur, menyusul serangan dan pelanggaran wilayah udara oleh drone Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Pejabat menyatakan tujuan utama pengerahan ini adalah membuat perbatasan dengan Rusia semakin terlindungi demi mencegah setiap upaya atau niat Moskow untuk melakukan penyerangan ke wilayah NATO. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Konvoi bantuan kemanusiaan ke-224 dari Uni Emirat Arab kembali masuk ke Gaza pada Minggu 16 November 2025. Konvoi ini mengangkut ratusan ton bantuan untuk anak-anak yatim dan keluarga terdampak sebagai bagian dari operasi kemanusiaan berskala besar Valrus Night 3 dari pemerintah Uni Emirat Arab. Konvoi bantuan Uni Emirat Arab ke-224 masuk Gaza melalui perbatasan Rafah, membawa paket-paket kemanusiaan untuk anak-anak yatim dalam inisiatif For the Children of Al Zaitun. Rekaman video memperlihatkan proses pemuatan bantuan ke atas kendaraan sebelum dikirimkan menuju wilayah Gaza. Media Emirat menyampaikan, konvoi terdiri dari 22 lori dengan total sekitar 426 ton bantuan, termasuk paket pakaian dan kebutuhan anak, serta bantuan makanan dan perlindungan untuk keluarga terdampak. Inisiatif For the Children of Al Zaitun sendiri diluncurkan pada Ramadan lalu, dengan tujuan membantu lebih dari 20.000 anak yatim di seluruh Gaza. Seluruh upaya ini merupakan bagian dari operasi kemanusiaan menyeluruh Valrus Night 3 yang menggunakan koridor udara, laut, dan darat Uni Emirat Arab untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada warga Palestina di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polisi Rio de Janeiro menggelar penggerebekan di sebuah sekolah yang diduga menjadi markas persembunyian geng kriminal Komando Vermelho dan menangkap sedikitnya 16 terduga anggota geng. Dalam operasi ini terjadi baku tembak yang menyebabkan 2 orang luka dan 2 lainnya tewas. Polisi sipil dan militer Rio de Janeiro menggerebek sebuah sekolah di Villa Kennedy pada Rabu 19 November 2025 pagi waktu setempat yang diduga menjadi tempat persembunyian atau bunker geng Komando Vermelho untuk menghindari aparat keamanan. Rekaman menunjukkan petugas memeriksa ruangan sekolah dan menyita 2 senapan, 1 pistol, serta narkoba dalam jumlah besar. Otoritas setempat menyebut sedikitnya 16 orang ditangkap, 2 terluka, dan 2 orang tewas dalam bentrokan bersenjata selama operasi. Gubernur Claudio Castro menegaskan bahwa ini bukan aksi kriminal biasa dan berjanji akan mengerahkan tim intelijen untuk menghentikan ekspansi wilayah Komando Vermelho. Penggerebekan ini merupakan bagian dari fase baru operasi containment yang bertujuan membongkar jaringan narkoba dan struktur geng Komando Vermelho. Operasi ini sebelumnya disebut sebagai salah satu yang paling mematikan di Brasil, dengan lebih dari 100 korban tewas dalam serangan besar pada 28 Oktober 2025 di Rio de Janeiro. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 5 turis asing ditemukan meninggal dunia di Taman Nasional Torres del Paine di Chili. Tim gabungan militer dan penyelamat berhasil mengevakuasi jasad para korban pada 19 November 2025 pagi. Sementara 4 orang yang sempat dilaporkan hilang telah ditemukan selamat. Angkatan Udara Chili pada Rabu 19 November berhasil mengevakuasi 5 turis asing yang meninggal di Taman Nasional Torres del Paine setelah badai parah menerjang wilayah tersebut pada Senin 17 November 2025. Rekaman memperlihatkan helikopter Bell 412 mendarat di detasmen lapis baja nomor 5 Lakenos di Puerto Natales, tempat para prajurit dan tim penyelamat mengkoordinasikan operasi pencarian. Helikopter dari Aviation Group nomor 6 itu lepas landas pada pukul 11.00 waktu setempat dari pangkalan udara Cabunco di Punta Arenas. Para korban terdiri atas 2 warga negara Meksiko, 2 warga Jerman, dan seorang perempuan berkewarganegaraan Inggris. Mereka terperangkap dalam badai salju dengan angin kuat secara tiba-tiba.
saat melakukan trekking di kawasan gumpalan Estores del Paine. Delegasi presidensial Magallanes Jose Antonio Ruiz menegaskan bahwa 4 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang sudah ditemukan dalam keadaan selamat. Hingga saat ini tidak ada laporan kehilangan tambahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menlu Tiongkok, Wang Yi menggelar pertemuan dengan Menlu Suriah Asad Hassan Al-Shaibani di Beijing untuk membahas kerjasama keamanan dan dukungan regional. Pertemuan ini menandai kunjungan resmi pertama Menlu Suriah ke Tiongkok di tengah upaya kedua negara memperdalam kerjasama politik dan pembangunan. Menlu Tiongkok Wang Yi bertemu Menlu Suriah Asad Hassan Al-Shaibani di Beijing pada Senin 17 November 2025 untuk membahas koordinasi keamanan dan upaya mendukung perdamaian regional. Dalam pernyataan ke Menlu Tiongkok, Wang menegaskan dukungan Beijing bagi Suriah untuk mencapai perdamaian secepatnya melalui koordinasi keamanan dan pembangunan. Tiongkok juga menyatakan dukungan agar Suriah menemukan rencana pembangunan ulang yang selaras dengan kehendak rakyat melalui dialog politik. Dalam kunjungan resmi pertamanya ke Tiongkok, Menlu Asad Al-Shaibani menegaskan komitmen Damaskus pada One China Principle serta menolak segala upaya yang mengganggu kedaulatan Tiongkok. Kedua pihak juga membahas berbagai isu regional, termasuk keamanan kawasan Timur Tengah dan dampak sanksi internasional terhadap perekonomian Suriah. Tahun 2026 akan menandai 70 tahun hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Suriah, yang diharapkan menjadi momen untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dewan Keamanan PBB menyetujui rencana pemerintahan Donald Trump untuk masa depan Gaza, sebuah langkah krusial yang memberikan dukungan internasional terhadap upaya Amerika Serikat untuk menata kembali wilayah tersebut setelah 2 tahun perang. Resolusi ini dinilai dapat menjadi titik penting mengarah ke perdamaian di Gaza. Dalam resolusi yang disetujui, PBB mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk menjaga keamanan Gaza, serta menyetujui pembentukan otoritas transisi yang akan diawasi langsung oleh Presiden Donald Trump. Rencana ini juga membuka jalan menuju kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan. Trump melalui media sosial menyambut keputusan tersebut, menyebutnya sebagai salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah PBB dan menegaskan bahwa resolusi ini akan memperkuat perdamaian global. Resolusi ini juga mengukuhkan rencana 20 poin gencatan senjata yang didorong pemerintahan Trump dan dianggap sebagai langkah penting setelah perang Israel-Hamas menghancurkan sebagian besar Gaza dan menelan puluhan ribu korban. Dalam rencana tersebut, otoritas transisi yang disebut Board of Peace akan memimpin pemerintahan sementara di Gaza dengan masa mandat hingga akhir 2027. Pasukan stabilisasi internasional diberi kewenangan luas, termasuk mengawasi perbatasan, menjaga keamanan, serta mengupayakan demilitarisasi. Sejumlah negara Arab dan Muslim yang berminat mengirim pasukan menegaskan pentingnya pengesahan dari PBB yang sekarang telah resmi dikantongi. Dalam pemungutan suara, Rusia dan China memilih untuk abstain, mengingat kekhawatiran terhadap rencana saingan yang sempat diusulkan Moskow. Sementara itu, Hamas menolak resolusi tersebut, menyatakan bahwa rencana ini tidak memenuhi kebutuhan politik dan kemanusiaan rakyat Palestina. Hamas menilai rencana tersebut terlalu didominasi Amerika Serikat dan tidak melibatkan perwakilan resmi Palestina. Upaya diplomasi masih akan berlanjut, namun pengesahan resolusi ini menjadi langkah besar dalam menentukan arah masa depan Gaza di tengah kondisi wilayah yang masih rentan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bangladesh memperketat pengamanan di sejumlah wilayah setelah Pengadilan Kejahatan Internasional menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Pasukan keamanan diterjunkan di sekitar gedung pengadilan dan lokasi strategis di Dhaka untuk mencegah ketegangan pasca putusan. Bangladesh meningkatkan pengamanan nasional setelah Sheikh Hasina, mantan Perdana Menteri, dijatuhi hukuman mati secara in absentia atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh International Crimes Tribunal atau ICT. Rekaman pada Senin 17 November 2025 menunjukkan petugas keamanan berpatroli di sekitar gedung pengadilan di Dhaka, disertai kendaraan lapis baja, pasukan bersenjata, dan unit anti huru-hara yang bersiaga di titik penting pemerintah. Hasina diputus bertanggung jawab atas perintah langsung maupun kelalaian mencegah kekerasan selama uprising Juli hingga Agustus 2024. Setelah kejadian tersebut, Hasina melarikan diri ke India dan dilaporkan masih berada di New Delhi. Pemerintah transisi Bangladesh pada Senin 17 November meminta India untuk mengekstradisi Sheikh Hasina beserta mantan Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Latihan militer gabungan Angkatan Laut Rusia dan Myanmar bertajuk Marumex 2025 resmi berakhir di Laut Andaman. Manuver ini menampilkan latihan tembak langsung serta operasi pencarian dan pelacakan kapal selam lawan. Latihan militer bersama Rusia dan Myanmar Marumex 2025 resmi ditutup pada Selasa di Laut Andaman. Rekaman video menunjukkan sejumlah kapal perang kedua negara melepaskan tembakan ke sasaran di laut dalam sesi latihan tembak langsung. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa selama 2 hari, personil Angkatan Laut Rusia dan Myanmar melaksanakan latihan manuver bersama, pengendalian komando, pencarian dan pelacakan kapal selam musuh, serta latihan tembak menggunakan senjata artileri dan peralatan anti kapal selam. Pihak Rusia menegaskan, latihan ini digelar untuk memperkuat kerjasama Angkatan Laut secara menyeluruh, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menjaga keamanan pelayaran sipil dan kegiatan ekonomi di laut. Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan bahwa tanggal rekaman video yang dirilis tidak dapat diverifikasi secara mandiri. Dalam latihan tersebut, Rusia mengerahkan frigat Marshal Shapochnikov, korvet Gremyashi, dan kapal tanker Boris Butoma. Sementara Myanmar mengikut sertakan kapal induk serbu amfibi Mutama, frigat Kyatsita, korvet Tabinsweti, serta kapal selam Minyi Tinkatu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Sebanyak 33 warga Palestina mayoritas perempuan dan anak-anak tewas dalam serangan udara Israel di Gaza dalam 12 jam terakhir. Serangan ini menjadi yang paling mematikan sejak gencatan senjata yang difasilitasi Amerika Serikat yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Eskalasi terbaru terjadi setelah militer Israel mengaku pasukannya ditembak di Khan Younis, meski mereka menegaskan tidak ada korban di pihak Israel. Di wilayah Khan Younis, 4 serangan udara yang juga menghantam kompleks tenda pengungsi pada Rabu malam dan Kamis dini hari, menewaskan 17 orang termasuk 5 perempuan dan 5 anak. Pejabat rumah sakit Nasser menyebut korban berasal dari berbagai tenda di area pengungsian. Sementara itu di Gaza City, 2 serangan udara terhadap sebuah bangunan menewaskan 16 orang, termasuk 7 anak dan 3 perempuan. Jasad para korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit Al-Shifa di bagian utara kota, dan kelompok Hamas mengutuk serangan ini sebagai pembantaian yang mengejutkan dan membantah klaim Israel bahwa ada tembakan yang dilepaskan ke arah pasukan Israel di Khan Younis. Puluhan warga berkumpul mengiringi jenazah untuk disolatkan di rumah sakit Nasser. Militer Israel menyatakan serangan mereka menargetkan 2 anggota Hamas, seorang komandan unit naval, dan seorang pejabat terowongan di Khan Younis. Namun pihak rumah sakit mengatakan jasad yang tiba berasal dari 2 sisi garis pemisah gencatan senjata yang dibentuk bulan lalu, yang kini membagi Gaza menjadi 2 zona militer. Serangan terbaru ini terjadi tak lama setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui rencana Presiden Donald Trump untuk mendorong keamanan dan pemerintahan di Gaza. Rencana itu mencakup pembentukan pasukan internasional, pemerintah transisi, dan juga jalur menuju negara Palestina di masa depan. Namun Hamas menolak rencana tersebut, menyebut mandat keamanannya memihak Israel dan menghilangkan netralitas. Sejak gencatan senjata dimulai, serangan Israel memang menurun namun belum sepenuhnya berhenti. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 300 orang tewas sejak trust diberlakukan, sementara masing-masing pihak saling menyalahkan atas pelanggaran perjanjian termasuk soal bantuan kemanusiaan dan pengembalian sandera ke Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pengadilan Federal di Nigeria menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap pemimpin separatis Nnamdi Kanu pada Kamis 20 November 2025. Kanu, pendiri kelompok Indigenous People of Biafra atau IPOB, diputuskan bersalah atas 7 dakwaan terkait terorisme. Putusan ini menutup bab lama dalam konflik berkepanjangan di wilayah timur selatan Nigeria, di tengah tuduhan kekerasan separatis dan penumpasan oleh pemerintah. Vonis ini dianggap tonggak hukum penting, mengingat jaksa awalnya menuntut hukuman mati sebelum hakim memilih menunjukkan belas kasihan. Nnamdi Kanu selama ini memimpin IPOB, kelompok yang menuntut pembentukan negara Biafra baru di wilayah timur selatan Nigeria.
Pemerintah menuduh IPOB terlibat dalam aksi teror, pembunuhan tanpa proses hukum, serta mengganggu stabilitas keamanan di daerah yang telah lama dilanda ketegangan etnik. Dakwaan terhadap Kanu meliputi penerbitan pemaksaan perintah stay at home setiap Senin yang juga melumpuhkan aktivitas kota-kota di wilayah timur. Ia juga dituduh memberikan arahan membuat bom untuk menyerang fasilitas pemerintah serta melakukan penghasutan yang memicu kekerasan. Hakim James Omtoso menyatakan bahwa hak menentukan nasib sendiri adalah hak politik, namun menegaskan bahwa setiap langkah separatis yang tidak sesuai konstitusi Nigeria adalah tindakan ilegal. Meski jaksa meminta hukuman mati, sang hakim menolaknya dengan mengutip pandangan internasional bahwa hukuman mati kian ditentang. Kanu sendiri menolak legitimasi pengadilan dan tidak mau membuktikan pembelaan setelah memecat semua tim pengacaranya bulan lalu. Dalam persidangan, ia juga menegaskan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili diri saya dan menyalahkan berkas dakwaan yang juga menurutnya tidak memuat dasar hukum tertulis di Nigeria. Kanu sebelumnya melarikan diri pada 2015 dan menghilang sebelum ditangkap kembali pada 2021 dalam operasi yang melibatkan Kenya. Gerakan IPOB yang ia galang bertujuan menghidupkan kembali proyek Biafra, wilayah yang pernah memisah pada 1967 dan memicu perang sipil mematikan hingga menelan 3 juta korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan drone dan misil Rusia menghantam kota Ternopil di Ukraina bagian barat yang mengakibatkan 25 orang tewas, termasuk 3 anak-anak. Serangan terjadi pada malam hari saat Presiden Volodymyr Zelensky sedang melakukan kunjungan diplomatik ke Turki untuk mendapatkan dukungan internasional dalam menghadapi invasi Rusia. Otoritas Ukraina menyatakan serangan tersebut mengenai 2 blok apartemen 9 lantai di Ternopil, sekitar 200 km dari perbatasan Polandia. Menteri Dalam Negeri Ihor Klimenko menyebut 73 orang terluka, termasuk 15 anak, sebanyak 19 korban termasuk anak-anak usia 5, 7, dan 16 tahun, dilaporkan tewas terbakar hidup-hidup. Sementara 20 orang masih belum ditemukan. Ukraina menyebut Rusia meluncurkan 476 drone dan decoy serta 48 misil dari berbagai tipe dalam serangan semalam. 47 diantaranya merupakan misil cruise. Zelensky menyatakan bahwa setiap serangan terhadap kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa tekanan terhadap Rusia masih belum cukup. Setelah serangan tersebut, Zelensky menemui Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara untuk mendorong dukungan diplomatik dan meningkatkan tekanan internasional terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedua pemimpin menyatakan komitmen untuk mencari penyelesaian damai dengan Turki menjadi broker kunci di kawasan Laut Hitam. Zelensky juga menyebut adanya sinyal dari Amerika Serikat terkait perang, meski tanpa merincikannya sanksi baru Washington terhadap industri minyak Rusia. Di saat bersamaan, pejabat Amerika Serikat termasuk Army Secretary dan Driscoll berada di Ukraina untuk melakukan pembicaraan terkait upaya perdamaian. Pejabat Ukraina mengkonfirmasi pertemuan di Kiev, meski tidak menyebutkan detail negosiasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari CEO Danantara Rosan Perkasa Ruslani menyampaikan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Michael Bloomberg sebagai langkah penting dalam menjajaki kerjasama baru. Keduanya membahas peluang kolaborasi di bidang SDM, kesehatan, dan konservasi laut. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan tokoh internasional Michael Bloomberg di Istana Negara Jakarta sebagai kelanjutan dari pertemuan mereka sebelumnya di New York. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi dan membahas rencana kerjasama ke depan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pejabat termasuk CEO Danantara Rosan Ruslani, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Kehadiran mereka menandai kuatnya dukungan pemerintah terhadap agenda strategis yang dibahas. Rosan menjelaskan bahwa pembahasan berfokus pada peningkatan kualitas SDM Indonesia serta peluang kerjasama antara Bloomberg dan Danantara melalui mekanisme trust fund untuk program pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Pertemuan ini menggambarkan komitmen memperkuat kerjasama global demi mendorong pembangunan nasional. Pembahasannya ada beberapa hal, beberapa termasuk inputan-inputan bagaimana terutama berbicara mengenai peningkatan sumber daya manusia kita Indonesia itu masukan dari segi pendidikan, dan kemudian dibicarakan juga dari segi kesehatan, kerjasamanya dengan Bloomberg juga dengan Danantara yang kebetulan ini baru akan didiskusikan gitu, dan bagaimana juga kerjasama antara nanti dana trust fundnya mereka dengan Danantara Trust Fund juga di bidang edukasi dan kesehatan, termasuk juga dengan sanitasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Ribuan orang memadati jalanan Mexico City pada Sabtu 15 November 2025 untuk memprotes naiknya kejahatan, korupsi, dan impunitas. Aksi ini dipelopori kaum Gen Z, namun mendapat dukungan luas dari kelompok pemilih yang lebih tua. Meski sebagian besar aksi berjalan damai, ketegangan memuncak menjelang akhir protes saat sejumlah anak muda terlibat bentrokan dengan polisi. Rekaman di lapangan menunjukkan protes berubah kacau ketika demonstran melempar batu, kembang api, serta membawa tongkat dan rantai untuk melawan petugas. Mereka juga terlihat merampas tameng dan peralatan polisi. Kepala Keamanan Ibu Kota Pablo Farquez melaporkan 120 orang terluka, 100 diantaranya anggota polisi, dan 20 orang ditahan dalam insiden tersebut. Protes ini menjadi bagian dari gelombang gerakan global kaum Gen Z tahun ini yang menggaung di banyak negara sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidaksetaraan, kemunduran demokrasi, dan korupsi. Sebelumnya, aksi terbesar terjadi di Nepal pada September lalu saat larangan media sosial memicu demonstrasi massal yang berujung pada pengunduran diri Perdana Menterinya. Di Meksiko, banyak anak muda mengaku frustrasi dengan masalah struktural seperti korupsi dan impunitas terhadap kejahatan kekerasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ukraina menandatangani surat pernyataan minat untuk membeli 100 pesawat tempur Rafale serta sistem pertahanan udara dari Prancis sebagai bagian dari penguatan keamanan jangka panjang di tengah perang yang masih berlanjut. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut perjanjian ini bersejarah saat diteken bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris. Zelensky mengumumkan rencana pengadaan 100 jet tempur Rafale, pesawat canggih milik Prancis, yang dikenal dengan manuver dan kemampuannya dalam misi multiperan. Ia juga mengkonfirmasi Ukraina akan menerima 8 sistem pertahanan udara Sampit, setiap unit dengan 6 peluncur, serta radar generasi terbaru. Perjanjian ini akan berjalan selama 10 tahun, mulai 2026, dan melibatkan pengiriman drone, bom pintar, sistem intersepsi drone, dan program produksi, serta pelatihan untuk Ukraina. Presiden Macron menyebutnya sebagai langkah baru dalam kemitraan Prancis-Ukraina, menegaskan Rafale akan dikirim dengan persenjataan penuh dan dukungan operasional lengkap. Pemerintah Prancis menjelaskan bahwa produksi Rafale baru dapat dipercepat sehingga tak mengganggu pengiriman untuk negara pembeli lain. Pelatihan pilot Rafale diperkirakan membutuhkan 3 tahun sebelum siap bertugas. Sementara itu, para pejabat di Paris menyatakan sistem Sampit terbukti lebih efektif menangkal serangan misil Rusia dibandingkan Patriot buatan Amerika Serikat, sesuai evaluasi operasi di lapangan beberapa bulan terakhir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rusia secara resmi memperkenalkan pesawat tempur siluman generasi kelima Su-57E di Dubai Air Show 2025. Pesawat tempur tersebut menjadi sorotan utama dengan atraksi aerobatik spektakuler bersama helikopter serbu Ka-52 di langit Dubai. Rusia memperkenalkan Su-57E, pesawat tempur siluman mesin ganda generasi kelima, pada pembukaan Dubai Air Show 2025, Senin 17 November 2025. Rekaman menunjukkan pesawat tersebut melakukan manuver aerobatik di udara, disertai aksi serupa dari helikopter serbu Ka-52. Su-57 merupakan pesawat militer Rusia pertama yang dilengkapi teknologi siluman. Pesawat multiperan ini memiliki kemampuan super maneuverability dan super cruise, dapat membawa muatan senjata besar, serta mampu melaksanakan misi udara, darat, dan maritim. Dubai Air Show ke-19 mengusung tema The Future is Here, dimulai dengan partisipasi besar dari berbagai negara. Acara ini menghadirkan 148.000 pengunjung, serta 490 delegasi militer dan sipil dari 115 negara. Pameran tahun ini menampilkan lebih dari 200 pesawat, mulai dari komersial, militer, bisnis, hingga pesawat tak berawak, serta teknologi terkini industri dirgantara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, suasana di Oval Office memanas setelah Presiden Donald Trump menyerang seorang reporter ABC News yang melontarkan pertanyaan tajam terkait pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Insiden terjadi saat Trump menerima putra mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman di Gedung Putih. Pertanyaan dimulai ketika Mary Bruce, koresponden Gedung Putih untuk ABC News, menanyakan kewajaran bisnis keluarga Trump di Saudi selama masa jabatannya. Tak berhenti di situ, ia langsung mengarahkan pertanyaan ke Pangeran Mohammed bin Salman, menyinggung temuan intelijen AS yang menyimpulkan adanya keterlibatan sang pangeran dalam pembunuhan Jamal Khashoggi pada 2018. Trump menyerang balik dengan menyebut ABC fake news, membela bisnis keluarganya, dan menolak temuan intelijen tersebut. Menurut Trump, banyak orang tidak menyukai Khashoggi, sementara Pangeran Mohammed menyebut kematian Khashoggi sebagai kesalahan besar. Ketegangan berlanjut saat Bruce bertanya mengapa Gedung Putih menunggu Kongres untuk merilis detail berkas komunikasi sex offender Jeffrey Epstein. Trump menyerang Bruce secara personal, menyebutnya reporter yang mengerikan.
dan mengkritik sikap dalam cara ia bertanya. Sebelum mengakhiri sesi, Trump kembali menyerang sang reporter dan menyatakan, "Orang-orang sudah tahu kebohongan Anda." Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mantan Presiden Universitas Harvard dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Larry Summers mengumumkan akan mundur dari kegiatan publik setelah email yang menunjukkan hubungannya dengan Jeffrey Epstein terungkap. Email tersebut menunjukkan Summers menjaga hubungan ramah dengan Epstein, meski financier tersebut telah dinyatakan bersalah atas pelanggaran seksual terhadap anak-anak pada 2008. Summers menyatakan akan terus mengajar dan berjanji untuk memulihkan kepercayaan dan memperbaiki hubungan dengan orang terdekatnya. Ia mengakui penyesalannya dan mengambil tanggung jawab penuh atas keputusannya untuk terus berkomunikasi dengan Epstein. Summers telah berhenti dari kegiatan publik di beberapa organisasi, termasuk fellowship di Center for American Progress dan keanggotaan di Budget Lab Yale. Sementara itu statusnya di Dewan Direksi OpenAI belum jelas. Pengumuman tersebut datang hari-hari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan akan meminta Kejaksaan Agung dan FBI menyelidiki hubungan Summers dengan Epstein bersama beberapa tokoh terkenal lainnya. Summers sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan 1999 hingga 2001 di bawah Presiden Clinton dan Presiden Harvard 2001 hingga 2006. Mahasiswa Harvard menyebut hubungannya dengan Epstein menyedihkan dan membuktikan lingkungan politik yang kompleks di Amerika saat ini. Senator Demokrat Elizabeth Warren menyarankan Harvard memutus hubungan dengan Summers, menyebutnya tidak dapat dipercaya untuk mengajar mahasiswa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Perdagangan RI Budi Santoso melepas ekspor komoditas gambir atau Unkarya Gambir senilai 1,72 miliar rupiah oleh PT Salimbado Jaya Indonesia ke India. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyedi Ansarullah melepas ekspor komoditas gambir senilai 1,72 miliar oleh PT Salimbado Jaya Indonesia ke India. Sepanjang tahun 2025 ini, PT SJI telah mengekspor 1.107 ton gambir dengan nilai mencapai 65,89 miliar rupiah. Angka ini dinilai bukti nyata kerja keras petani, UMKM pelaku usaha, dan ekosistem perdagangan yang terus bergerak maju. Mendak berharap gambir tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi terus berkembang menjadi produk bernilai tambah tinggi, agar manfaat semakin besar bagi masyarakat. Saya kira Sumatera Barat ya khususnya potensi untuk produk gambir sangat besar, dan tadi dari eksporternya Pak Tito sudah juga membuat produk-produk hilirisasi ya. Jadi yang hilirisasi produknya sudah dikonsumsi atau sudah dipakai di masyarakat Indonesia, sudah dijual di e-commerce juga, jadi nanti akan kita bantu untuk pemasarannya. Apa yang dilakukan pemerintah biar gambir dan produk turunannya itu masuk, nah kita membuat banyak perjanjian. Melalui program UMKM Bisa Ekspor dan Business Matching, Kemendak mendorong agar komunitas lokal seperti gambir bisa menghidupkan ekonomi daerah dan membuka peluang yang lebih luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menerima audiensi dari Minister for Trade and Investment South Australia Honjo Zakas. Dalam pertemuan tersebut turut membahas peluang kolaborasi baru di bidang pendidikan tinggi, riset, inovasi hingga penguatan SDM. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi membuka peluang untuk mengembangkan kerjasama riset inovasi, pendidikan tinggi, dan perluasan jejaring kemitraan institusi pendidikan dengan Australia Selatan. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam pertemuan antara Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto bersama Minister for Trade and Investment South Australia Honjo Zakas di Jakarta pada Kamis 20 November 2025. Mendikti Saintek menyampaikan bahwa Indonesia dan Australia memiliki hubungan kerjasama yang sangat erat, terutama pada sektor pendidikan dan penelitian. Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga membuka peluang perluasan kerjasama riset yang melibatkan perguruan tinggi terkemuka, industri, dan pemerintah daerah. Minister for Trade and Investment South Australia, Honjo Zakas, menyampaikan apresiasinya atas sambutan pemerintah Indonesia dan menegaskan komitmen Australia untuk memperkuat kerjasama jangka panjang, terutama melalui investasi pendidikan, riset, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.